Hai, Assalamualaikum. Pada kesempatan hari ini, siang ini, Bu Ida akan mengirimkan video pembahasan soal kuis ke-7 hari ini ya. Nah, untuk pertama-tama, Bu Ida mau menerangkan dahulu tentang pencerminan untuk soal yang ke-19 atau soal pertama. Nah, di sini Bu Ida ada penjelasannya ya. Untuk soal pencerminan, nah ini Bunda sudah menyiapkan materi. Yang pertama, ini adalah dengan cermin tegak. Ini benda yang pertama. Nah, benda pertama bentuknya segitiga. Kemudian dari benda ini ke sini diukur. Nanti sama seperti dengan jaraknya dengan benda yang bayangannya. Sama. Kemudian ini huruf P. P-nya juga diukur di garis lurus, nanti sama dengan ketemu P. Kemudian ini huruf R juga diukur sampai cerminnya sama ukurannya dengan dari cermin ke R aksen atau bayangannya. Setelah itu nanti tinggal digaris bentuknya seperti ini. Kalau untuk yang cerminnya miring, nah contohnya juga segitiga A, B, C. Nah, B-nya juga sama ukurannya dengan dari jarak asli dengan cermin sama dengan bayangan dengan cermin. Kemudian yang A juga sama dari garis lurus. Dari jarak A dengan cermin sama dengan A aksen dengan cermin. Demikian juga dengan C. Jadi jaraknya sama. Setelah itu dibuat garis penghubung. Jadi bentuk segitiga bayangannya. Nah, untuk soalnya yang hari ini, soalnya hasil pencerminan dari garis P yang tepat. Nah, sekarang kita lihat yang gambar A. Nah, ini dia. Jarak ini dengan ini sama enggak? Tidak sama. Berarti salah. Dan yang B, jarak ini dengan ini sama enggak di garis? Tidak ketemu garisnya, berarti salah. Yang C, ini dibentuk garis ini sama enggak dengan ini? Oh sama. Nah sekarang yang sini dulu. Ini kita tarik garis dengan ini. Oh sama juga. Kurang lebihnya sama. Nanti anak-anak bisa menggunakan penggaris. Itu langkah yang pertama. Kemudian yang D. Berarti ada kemungkinan yang C sama karena udah nggak pakai penggaris. Kemudian yang ini kita lihat. Yang D ini sama ini sama. Yang ini dengan yang ini sama enggak? Sama. Yang jarak sini dengan jarak sini oh beda. Jarak sini dengan ini juga beda. Berarti D bukan. Atau jawabnya berarti yang benar adalah yang C ya anak-anak. Atau bisa juga kalian menggunakan cermin. Nah, cermin kalian diletakkan pas di sini di garis di cerminnya. Kemudian kalian lihat bayangannya seperti apa. Seperti itu ya. Nanti bisa menggunakan cermin langsung. Cermin kalian dipaskan di posisi cermin. Nanti kelihatannya seperti apa. Nah ini jarak sini. Ini jarak sini. Ini dengan ini. Nah posisinya bagaimana. Itu ya untuk nomor 1 dari jawabannya C. Kemudian untuk soal nomor 2. Soal nomor 2, ini sebuah akuarium berbentuk. Nah, ini udah membuatkan gambar akuarium. Sebuah akuarium balok dengan kapasitas 288. Ini Bunda putar balik ya, enggak apa-apa ya. Nah, ini. Sebuah akuarium diketahui akuariumnya volumenya 288 desimeter kubik. Ada pangkat 3 untuk volume kita menggunakan pangkat 3 kubik. Nah kemudian alas, nah itu Bunda salah ngetik ya, alas. Ini alasnya. Alas berbentuk persegi. Persegi itu berarti sisinya sama. Ini Bunda gini kan, persegi. Nah persegi itu sisinya sama dengan panjang sisinya 6 desimeter. Kemudian setengah akuarium berisi
air, jadi yang diisi air nanti hanya setengahnya. Nah, kemudian yang ditanyakan ketinggian dari setengah akuarium itu berapa. Nah, sekarang kita cari dulu volumenya. Volume tabung masih ingat ya? Alas kali tinggi, karena alasnya adalah bentuk persegi, maka alasnya sisi kali sisi, kemudian dikalikan dengan tinggi. Volume tabungnya berapa? Sudah kelihatan, sudah diketahui, tinggal dimasukkan. Kemudian sisinya berapa? Sisinya 6 dikalikan 6 dikalikan tinggi. Nah, tinggi ini yang akan ditanyakan. Kita lanjutkan. 288 sama dengan 6 kali 6 hasilnya 36. Itu masih dikalikan tinggi. Ini kali ya. Kali tinggi. Kemudian tingginya, nah tinggi sama dengan, kalau perkalian, kalau cari tingginya dipindah di sini berarti sama dengan 288 dibagi dengan 36. Nah, dibagi dengan 36. Selanjutnya hasilnya adalah 8. Ini hasilnya 8. Kemudian tadi yang di sini setengah akuarium berisi air. Jadi hanya setengah yang berisi air. Nah, dibagi 2 saja. Sama dengan 4. Nah, karena setengah akuarium berisi air, maka jawabannya adalah 4. Paham ya? Jadi alasnya dikerjakan dulu, dicari T keseluruhannya volume untuk 288 berapa, ketemu tinggi, kemudian tinggi dibagi 2 karena hanya setengah yang berisi air. Baik, untuk soal yang ketiga adalah tabung. Masih ingat ini tabung? Diketahui diameter tabung. Nah, diameter tuh ini. Diameternya ini 20 cm. Yang kita cari adalah jari-jarinya atau R-nya. Maka diameter tadi dibagi 2 sama dengan 10. Pi sudah ada, karena pi itu 22/7. Kita gunakan jika R-nya adalah kelipatan 7 atau tingginya kelipatan 7 bisa kita gunakan. Tapi kalau baik R maupun tingginya tidak kelipatan 7, kita menggunakan 3,14. Kemudian tinggi yang diketahui kedua adalah tingginya 56. Tadi R-nya 10 bukan kelipatan 7. Kalau 56 kelipatan 7 bukan anak-anak? Iya, kelipatan. Berarti kita nanti menggunakan pi yang 22/7. Nah, perlu diingat anak-anak, nanti 1/4 dari air tersebut sudah dipakai untuk memasak. Jadi yang ditanyakan sisanya berapa? Ditanyakan air yang masih atau yang tersisa. Kemudian jawab. Volume tabung masih ingat? Pi R kuadrat kali T. Nah, Pi-nya kita menggunakan 22/7 karena dengan pertimbangan ada 56 untuk kelipatan 7. Dikalikan R kuadrat, R-nya 10 kali 10 dikalikan tinggi 56. Nah, kita sederhanakan. 56 dibagi 7 dapat angka 8. Nah, kita buat berikutnya. Tinggal 22 karena sudah hilang angka 7-nya berubah menjadi 1. Ini dapat angka 1. Nah, angka 1 bisa ditiadakan menjadi 22 dikalikan 10 dikalikan 10 dikalikan 8. Sama dengan ini dikalikan dulu 220 dikalikan 80. Hasilnya
17.600 cm3. Ingat, kenapa pakai kubik? Karena volume. Paham ya? Nah, tadi yang 1/4 airnya sudah terpakai. Kita hitung dulu 1/4-nya itu berapa? Dari volume tabung tersebut. Caranya 1/4 dikalikan 17.600. Hasilnya adalah 4.400 cm3. Nah, setelah itu ketemu 1/4-nya 4.400, sisa airnya masih berapa? Tinggal kita kurangi volume semuanya. Volume tabung keseluruhan 17.600 dikurangi volume 1/4 yang sudah digunakan 4.400. Hasilnya menjadi 13.200 cm3. Ini bukan persegi tapi kubik. Nah, Bu Ida ingatkan sekali lagi, untuk volume itu menggunakan satuan kubik. Dan untuk pi bisa menggunakan 22/7 jika ada yang kelipatan 7, entah itu tinggi ataupun jari-jarinya. Jika keduanya tidak ada yang kelipatan 7, kita bisa menggunakan pi yang 3,14. Nah, Bu, kalau saya menggunakan hitungan 3,14 boleh nggak? Boleh, tapi nanti hasilnya tidak tepat. Nah, coba kita lihat. Ini ya, perhitungan dengan pi 3,14. Kita lihat. Pi kali R kali R kali T. Nah, 3,14 kita kalikan 10 kali 10 kali 56. Hasil akhirnya adalah 17.584. Nah, yang tadi yang kita menggunakan, kita dapatkan. Yang tadi menggunakan pi-nya 22/7, hasilnya bulat 17.600. Sedangkan yang di sini yang menggunakan pi 3,14 adalah 17.584. Ada selisihnya ya. Dan yang dipakai 1/4 kali ini hasilnya 4.396. Yang menggunakan 22/7 hasilnya adalah 4.400. Jadi sisa terakhir air yang di volume sisanya adalah 13.188. Nanti ada selisihnya 12. Tapi dibulatkan, untuk pembulatan jadi 13.200. Seperti itu ya anak-anak. Jadi perbedaan kenapa Bu? Kenapa harus menggunakan 3,14 dan kenapa harus menggunakan 22/7? Karena itu, kalau kita menggunakan 3,14 untuk bilangan yang kelipatan 7 nanti ada selisih angka. Tapi kalau kita menggunakan 22/7 kita mendapatkan hasil yang bulat. Itu saja ya anak-anak. Cukup sekian untuk pembahasan kuis pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.